Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam mata kuliah fikih ibadah. Perkenalkan, saya selaku dosen pengampu Mas Rohan, sarjana agama, sarjana pendidikan Islam, dan magister pendidikan. Ini alamat rumah saya, Jalan Menco Raya, Gang Menco 30, RT 3 RW 10, Nila Sari Baru, Gonilan, Kartasura, Sukoharjo. Kemudian untuk HP atau WA dalam pembelajaran ini saya menggunakan nomor 081228583649. Ini adalah HP dalam pembelajaran fikih ibadah. Selanjutnya akan saya sampaikan kontrak belajar, rencana perkuliahan, frekuensi pembelajaran per semester 14 kali pertemuan, kehadiran mahasiswa minimal 75% dari pertemuan kuliah. Materi perkuliahan dikemas dalam format presensi, bahan PowerPoint, buku lewat via WA, Google Classroom atau media lainnya. Tergantung nanti apa yang kita butuhkan. Sedangkan model perkuliahan ini nanti diskusi, resume, tes, dan penugasan. Kemudian standar kompetensinya adalah mahasiswa dapat mendeskripsikan hukum-hukum dalam kajian fikih ibadah, sehingga mahasiswa dapat mempraktekkan dan melaksanakan, bahkan dapat menularkan ilmunya kepada orang lain, sehingga betul-betul bermanfaat bagi diri mahasiswa itu sendiri dan lingkungan sekitarnya. Kemudian untuk 14 kali pertemuan tadi adalah yang pertama ini perkenalan dan kontrak belajar fikih ibadah yang akan kita pelajari bersama. Kemudian pertemuan berikutnya yaitu Toharoh 1, kemudian pertemuan ketiga Toharoh 2, pertemuan keempat Toharoh 3, pertemuan kelima sholat 1, pertemuan keenam sholat 2, pertemuan ketujuh sholat 3, pertemuan ke-8 sholat 4, pertemuan ke-9 tentang jenazah, pertemuan ke-10 puasa 1, pertemuan ke-11 puasa 2, pertemuan ke-12 haji dan umroh. Kemudian pertemuan ke-13 fikih wabah corona 1, dan pertemuan ke-14 adalah fikih wabah corona 2. Untuk perkenalan dan kontrak belajar kita lakukan pada pertemuan atau perkuliahan perdana ini. Kemudian Toharoh 1 ini nanti yang kita bahas adalah tentang pengertian toharoh dan macam-macamnya, kemudian najis dan macamnya serta cara membersihkannya, kemudian etika buang air kecil dan besar. Kemudian Toharoh 2 ini nanti yang kita bahas tentang wudhu, mandi jinabah, dan tayamum. Tentu ini nanti pembahasannya tentang pengertian dalil, rukun, sunnah, batal, apa saja yang mewajibkan wudhu, yang mewajibkan mandi, dan tayamum. Nanti kita bahas bersama-sama. Kemudian untuk Toharoh 3 ini nanti membahas masalah haid, nifas, dan darah istihadah. Ini nanti
kita kaji pengertian, ciri-cirinya, dalil dan larangan-larangannya. Kemudian pertemuan kelima ini sholat 1. Ini nanti bahasanya tentang adzan, iqomah dan tata caranya. Kemudian kedudukan sholat dalam agama dan hikmahnya. Kemudian orang yang wajib mengerjakan sholat. Kemudian hukum meninggalkan sholat. Untuk pertemuan ke-6 ini sholat 2. Yang kita bahas adalah syarat wajib sholat dan syarat sahnya sholat. Kemudian rukun, sunah-sunahnya dan yang membatalkannya. Makruh dalam sholat itu apa saja? Kemudian tata cara sholat menurut Nabi Muhammad SAW itu bagaimana? Kemudian doa kunut, sujud sahwi dan tilawah. Kemudian untuk pertemuan yang ke-7 ini sholat ketiga. Yang kita bahas adalah sholat-sholat sunnah dan penjelasannya. Kemudian macam-macam sholat sunnah, waktu pelaksanaan dan tata caranya, waktu-waktu yang dilarang mengerjakannya. Kemudian pertemuan ke-8 sholat keempat. Ini nanti yang kita bahas adalah sholat Jumat, termasuk pengertiannya dan dasar hukumnya. Kemudian khutbah dan kedudukannya, syarat dan rukun khutbah, hikmah sholat Jumat. Kemudian kita lanjutkan juga dalam sholat keempat ini membahas tentang sholat qashar dan jamak, syarat sah sholat qashar dan tata caranya. Kemudian untuk pertemuan ke-9 ini nanti pembahasan tentang jenazah. Dalam pembahasan jenazah ini kita awali dengan sakit dan menjelang kematian. Kemudian bagaimana sesudah terjadi kematian. Kemudian mati syahid. Bagaimana ketika orang mati syahid itu dalam merawatnya. Itu nanti kita bahas di sini. Kemudian tata cara merawat jenazah laki-laki, perempuan dan anak-anak. Kemudian yang terakhir dalam pembahasan jenazah ini adalah takziah dan ziarah kubur. Kemudian untuk pertemuan ke-10 maksud saya, ini puasa 1. Pembahasannya ini nanti pengertian, hukum dan macamnya puasa, termasuk puasa sunnah gitu ya. Kemudian rukun, syarat wajib dan syarat sah puasa, hal-hal yang membatalkan dan yang mengurangi nilai-nilai puasa, hari-hari dilarang berpuasa. Kemudian untuk pertemuan ke-12 ini puasa 2, pembahasannya tentang puasa di bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan dan amalan yang ada di dalamnya, adab berpuasa, halangan puasa dan hikmah puasa. Kemudian ancaman bagi yang tidak berpuasa, orang mati punya hutang puasa itu bagaimana, ini nanti kita bahas. Kemudian penetapan bulan Ramadan. Untuk pertemuan ke-12 ini nanti bahasan tentang haji dan umroh. Kita bahas tentang pengertian haji, macamnya dan hukumnya, syarat rukun dan wajib haji, pengertian umroh dan hukumnya, syarat wajib, rukun dan sunah-sunahnya, macam-macam umroh dan tata caranya. Kemudian untuk pertemuan ke-13 dan 14 ini nanti yang menyampaikan saya yaitu fikih wabah corona 1 dan fikih wabah corona 2. Untuk pertemuan 2 sampai dengan pertemuan ke-12 kalian yang menyampaikan dari hasil makalah yang telah kalian buat, kita bahas bersama
dalam perkuliahan yang akan kita laksanakan, dan sudah saya buat kelompok dalam pembahasan makalah tersebut. Sudah saya buat, dan apabila nanti ada yang belum tercantum, supaya mencari kelompok yang sedikit jumlahnya. Jadi itu paling banyak itu 4, paling sedikit 3. Untuk buku rujukan kalian bisa cari sendiri, atau buku yang saya tampilkan ini ada kuliah fikih ibadah, ada buku daros fikih ibadah, ada fikih Islam, ada fikih ibadah harian, ada fikih wanita, ada fikih wudhu ini ya, ada Al-Wajiz, ini adalah ensiklopedi fikih ibadah, ada lagi fikih 4 mazhab, ada lagi fikih menghadapi wabah penyakit, dan kitab-kitab fikih lainnya. Silahkan kalian cari sendiri, di perpustakaan ada kayaknya, perpustakaan IAIN atau perpustakaan Fakultas Syariah. Ini untuk dijadikan sebagai buku rujukan. Kemudian untuk evaluasi ini nanti kita lakukan setiap akhir pertemuan. Jadi setelah pembahasan kita adakan tanya jawab. Setelah itu nanti kita ada evaluasi dalam pembahasan makalah tersebut, sehingga apabila ada kekurangan nanti saya kasih masukan, atau barangkali dari teman-teman apabila sudah bagus saya apresiasi. Jadi selain membuat makalah, juga membuat PPT, yaitu semacam PowerPoint, dan PowerPoint itu ditampilkan dengan membagikannya kepada teman-teman semua, sehingga tahu apa yang akan dibahas. Kemudian untuk makalahnya diprint, dijilid, dan dikirimkan ke alamat rumah Pak Rohan sebagai tugas kelompok. Lalu dalam penilaian ini nanti untuk UAS 30%, untuk OTS 25%, kemudian tugas baik ini tugas kelompok maupun tugas pribadi individu ini 20%. Keaktifan dalam komunikasi ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian yang terakhir tentang presensi kehadiran ini 10%. Demikian untuk kuliah perdana kita sebagai perkenalan dan kontrak belajar yang kita pahami dan kita sepakati. Semoga dapat berjalan dengan baik pada perkuliahan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.